Underwater photography. Ini siapa sih yang mau foto tiap hari di kolam renang? Kalau bisa dipakai buat di laut gitu ya, buat foto-foto ikan gitu, itu kan mantep tuh HP. Emang kadang-kadang tuh campaign-nya tuh aneh-aneh, bre. Tapi ya jelas ya, tujuan dari underwater yang ada di Oppo Reno 13 F5G ini ya buat kalian-kalian yang sering berenang dan pengen foto di dalam air. Dan perlu diingat ya, kalau tidak ada fitur underwater ini, kalian tidak akan bisa foto dalam air. Karena layar itu kalau kena air itu tidak bisa disentuh-sentuh, Pak. Nah, fitur ini memungkinkan kalian untuk bisa foto di dalam air menggunakan tombol-tombol yang ada di HP ini. Tombol volume up buat take foto, volume down buat take video, power button buat screen off atau keluar dari mode underwater. Memangnya tidak rusak ya, Bang, kalau dibawa nyelam? Nah, inilah yang dijual sama Oppo, yaitu IP rating. Yang ada di Oppo Reno 13 F5G ini udah IP68 dan IP69, yang artinya bisa dibawa nyelam sampai kedalaman 2,5 meter selama 30 menit, bre. Tapi perlu diingat ya, bre, kudu di air tawar. Jangan jadi bodoh seperti saya yang berenang di di kepulauan 1000 pakai iPhone 14 Pro ya. Yang ada HP antum korosi dalam waktu 24 jam. Tapi jujur nih, bre, kita belum pernah pakai HP ini buat berenang dan foto-foto di dalam air. Cuma udah banyak lah teman-teman tech reviewer yang udah coba foto-foto di dalam air dan hasilnya ya seperti ada di kolam renang gitu. Tapi tujuannya apa sih foto dalam air? Ya entahlah, bro. Bingung juga nih ngejelasinnya ke kalian. Kalau kalian tahu tujuan foto-foto dalam kolam renang, coba dah komen di bawah. Oke, kita sudahi saja lah ya pembahasan underwater modenya ini. Kita lanjut aja bahas kameranya. Masih pakai konfigurasi 3 lensa di seri F-nya ini. Main kameranya 50 megapiksel, terus ada lensa ultrawide 8 megapiksel sama satu lagi macro lens. Dan ternyata udah tersedia OIS yang di-bre. Dan ada upgrade di bagian perekaman videonya. Di seri Reno 12F sebelumnya kan masih belum bisa ngerekam video 4K. Kali ini di Oppo Reno 13 F5G udah bisa rekam video 4K 30 fps. Tapi sayangnya di bagian lensa selfie-nya nggak ada upgrade. Masih sama-sama 32 megapiksel. Dan perekaman videonya tuh mentok di 1080p 30 fps, bre. Nah, buat kualitas fotonya jujur bagus ya. Seri Reno ini emang kameranya cukup diperhatikan lah. Dan nggak salah sih ya, target marketnya buat cewek-cewek yang pengen hasil fotonya oke. Setidaknya bisa lebih bagus lah dari iPhone Inner bekas IMEI keblokir ya. Detailnya tuh mantep, tone warnanya juga nggak lebay, cukup natural lah ya. Buat foto close up gini sih ya paling seru. Detailnya itu loh ya kan, tajem, Pak. Dan buat naik fotografi juga bisa-bisa aja nih. Kita coba buat foto-foto di malam hari, detailnya masih bisa dipertahankan. Dan saturasinya juga masih oke nih, bre. Dan ada fitur baru yang mana kita udah familiar lah ya, yaitu live foto, yang mana kita bisa pilih pose terbaik dan bisa juga dijadiin video pendek sekitar 3 detik gitu, bre. Fitur ini jujur ngebantu banget. Kenapa nggak dari lama ada fitur ini gitu? Ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD 60 fps. Ini handheld sambil jalan kaki ya. Ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakang di resolusi tertingginya yaitu 4K 30 fps. Handheld sambil jalan kaki. Tapi masih berasa geter ya untuk stabilisasinya di 4K 30 fps ini. Sedangkan ini adalah resolusi tertingginya di kamera selfie ya. Dia cuma bisa Full HD 30 fps gitu loh. Ini sambil jalan kaki, handheld satu tangan. Lagi coy. Reno series dari Oppo udah sejak dahulu kala terkenal jagonya kamera. Sebelum zaman AI aja udah jadi pilihan utama emak-emak gitu. Ya kakak kalian, tante kalian, dan adik perempuan kalian gitu. Gimana kalau ditambah per AI-an? Pasti bakal makin gacor tuh kamera Reno series. AI eraser buat ngapus objek yang sekiranya mengganggu di foto kita. Ya tujuannya biar lebih rapih ya kan. Terus ada AI unblur biar nggak perlu take foto berkali-kali. Ada AI remove reflection. Ini ya biasanya ngebantu banget kalau pakai kacamata dan ada pantulan refleksi atau lagi foto di kaca gitu. Terus ada AI Enhanced Clarity yang cara kerjanya ya nge-upscale kualitas foto biar lebih bagus lagi. Ini berguna banget kalau emak kalian ada foto-foto lawas biar makin detail, bre. Kalau teman kalian pakai iPhone, kalian nggak perlu malu lagi kalau mau share foto-foto abis hangout misalnya. Karena di HP ini tuh ada fitur O+ Connect yang mirip AirDrop gitu, bre. Jadi nggak ada lagi tuh ya dijauhin circle pertemanan karena HP-nya tuh bukan iPhone
iPhone ya. Udah gitu live foto yang dikirim ke iPhone juga bisa tetap diedit live fotonya di iPhone. Sebenarnya masih ada beberapa fitur AI di HP ini. Kayak misalkan AI Studio yang bisa nge-generate foto kita jadi lebih gokil kayak gini. Dan ada AI Reimage yang bisa ngerubah foto jadi kayak kartun begini atau jadi kayak krayon begini. Dan ada Screen Translate. Kalau kalian lagi scrolling terus nemuin video yang bahasanya kalian tuh nggak tahu, ya tinggal swipe aja dari samping atas terus pilih Screen Translate. Ini tuh kayak translate instan dan nggak perlu buka Google Translate lagi deh gitu. Sebenarnya bisa juga ya pakai Circle to Search yang bisa translate juga. Ya sebenarnya tergantung mana yang lebih gampang aja sih. Tinggal kalian pilih dah. Nah kayaknya udah cukup ya ngebahas perkameraan HP ini yang harusnya menggugah keinginan emak kalian untuk segera check out pastinya bre. Tapi biar makin tergiur, lihat dah desainnya punya frame boxy yang mirip iPhone. Ada 3 pilihan opsi warna ya. Yang unit test kita ini namanya Luminous Blue. Di sekitaran kameranya itu ada ambient light tipis-tipis gini bre. Terus bodinya juga tipis, cuma 7,8 mm. Dan karena framenya itu boxy, jadi digenggam tuh rasanya lebih lengket aja ketimbang HP yang desainnya curve. Soal baterai, HP setipis ini ternyata punya kapasitas baterai yang jumbo di 5800 mAh. Ini tentu bisa menghemat budget mak kalian karena nggak perlu lagi beli power bank gitu. Kalau buat ngecharge-nya udah lumayan kenceng sih ya, berkat protokol SuperVOOC 45 watt. Dari 0% ke 50% butuh waktu setengah jam, sedangkan kalau sampai full butuh waktu sejam 10 menit bre. Terus buat baterai life-nya ya kita tes pakai software Word 3.0 Battery Life. Itu tuh dapat waktu sekitar 14 jam 30 menit. Ini bisa dibilang sih ya standar sih ya buat baterai 5800 mAh gitu. Padahal dari settingannya tuh kita udah set di 20% screen brightness dan 20% volume. Tapi gimana menurut kalian 14 jam 30 menit di PC Mark standar sih ya. Terus buat layarnya gimana? Ini udah jernih banget bre karena pakai layar 6,67 inci dengan panel AMOLED pastinya di 120 Hz refresh rate dan resolusinya udah Full HD Plus dan punya screen to body ratio yang luas banget di 92,2%. Ditambah speakernya tuh yang udah stereo atas bawah, dijamin mak kalian tuh makin kusyuk ya kan nonton kajian di Ustadz atau gus-gus kondang. Sebelum gaming test tipis-tipis, kita mau mention hal lain yang ada di HP ini bre. Mulai dari operation systemnya yang pakai ColorOS 15 berbasis Android 15. NFC jelas ada ya, bisa duplikat kartu juga. Fingerprint udah under display, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E, tapi Bluetooth-nya masih versi 5.1. Buat gambaran performa dari Snapdragon 6 Gen 1, kita coba tampilkan beberapa data benchmark sintetis. Pertama ada skor Antutu 10. HP ini dapet skor di angka 600 ribuan kurang dikit. Ini bukan angka yang rendah sih ya. Udah lebih kenceng lah dari Snapdragon 778G 5G dan mepetin skornya Snapdragon 7S Gen 2 di Poco X6. Dan ini dia bre, gaming test di Oppo Reno 13 5G yang pakai Snapdragon 6 Gen 1. Kita tes 4 game mulai dari game sejuta umat yaitu Mobile Legends yang kita mainkan di preset frame rate super dan grafiknya high. FPS-nya tuh stabil banget di 89 FPS dengan minimum yang turun 10 FPS aja bre. Suhu di sisi layar masih terbilang adem di 38 derajat Celcius dengan suhu sisi backdoor-nya tuh itu di 37,4 derajat Celcius. Dan buat penggunaan baterainya, main 1 jam berkurang 15%. Agak boros sih ya. Game kedua ada PUBG yang mentoknya dimainin pakai preset HDR Extreme. Rata-rata FPS-nya jelas mendekati 60 FPS tapi dengan minimum FPS yang agak rendah di 38 FPS bre. Suhu layarnya sendiri tuh masih adem juga ya di 37,7 derajat Celcius. Begitupun suhu backdoor-nya cuma di 36,8 derajat Celcius. Main game PUBG Mobile 30 menit, baterainya tuh berkurang sekitar 8%-an. Game ketiga ada COD Warzone. Ini berat ya. Dan rata-rata FPS-nya cuma dapat di 27 FPS. Suhu HP-nya juga udah mulai hangat di game ini bre. Sisi layarnya tuh tembus 40,3 derajat Celcius sedangkan di sisi belakang di 39,3 derajat Celcius. Itu masih belum terbilang panas sih ya, masih hangat aja. Buat konsumsi dayanya main 30 menit baterai tuh berkurang 8% juga. Game terakhir ada Genshin Impact. Gak seberat COD Warzone memang ya, tapi performanya masih jauh dari 60 FPS. Di HP ini cuma dapat rata-rata di 42 FPS. Tapi buat suhu HP-nya udah hangat-hangat ganggu di tangan deh. Di bagian layar tembus 42,6 derajat Celcius sedangkan di bagian backdoor di 42 derajat Celcius. Dan konsumsi baterainya juga boros loh. Main 30 menit berkurang sekitar 12%. Jadi ya kira-kira itu dia untuk pembahasan dari kami yang mengenai Oppo Reno 13F 5G. Menurutku memang ya Oppo Reno 13F 5G ini hadir dengan fitur utama berupa underwater fotografi yang bisa ngasih experience berbeda. Karena kita bisa pakai tombol fisik buat take foto ataupun video di HP ini di kolam renang ya, bukan di laut ya. Memang targetnya bukan buat kalian-kalian ini para audiensnya kudetek yang pastinya memang kalian kan ngejar performa sekencang-kencangnya. Reno 13 series ini memang ngincernya orang-orang yang nggak butuh performa pak. Dan buat harganya sih yang Reno 13F 5G ini paling worth it lah ya di antara Reno 13 series lainnya. Yang lainnya kan hampir 9 juta tuh. Kalau yang ini kan masih 5 jutaan gitu ya. Jadi harusnya sih ya masih masuk akal untuk HP Oppo. Ingat ya ini Oppo.
gitu. Dan ya seri F memang selalu menarik untuk dibahas, makanya saya membahas Oppo Reno seri F-nya saja karena chipsetnya ya lumayan kenceng dan fiturnya juga masih dapat lah fitur dari abang-abangnya gitu. Tapi gimana menurut kalian mengenai Oppo Reno 13 FFG ini? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi bre. Saya Alfian selaku host channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.